Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja. Amin. Kelas ini ada jumlahnya berapa orang ya? Tinggal kemarin 15 satu. 12 Bu. Keluar 3. Berapa Mbak? 12. 19. 12. Oh 12. Oh di sini kan di grup ada 21 orang. Berarti hanya 12 ya? Nggih. Di grup ada 14. Oh iya, saya salah lihat. Kenalan dulu ya. Saya Nur Salafia, KPI semester 1 nggih. Ini ada 12 orang. Saya pengen kenalan dulu, mohon untuk videonya dinyalakan. Saya pengen tahu wajahnya seperti apa. Kalau di wallpaper kan nggak kelihatan. Wajahnya hancur, Bu. Wajahnya hancur. Ini apa? Oke. Nama saya Nur Salafia, asli Pekalongan. Sekarang tinggal di Nganjuk, tepatnya di Kedondong Bakor, karena dapat suami orang sini, orang Nganjuk. S1 saya di IAIN Wali Songo Semarang, S2 saya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kenalan dulu, Pak Indra Bayu. Nggih, siap Bu. Asli pundi Pak? Asli pundi Pak Ketua? Asli Surabaya, menikah dapat orang Luyu. Nganjuk. Oh, ngoten. Nggih. Terus Mbak Anissa. Asli orang Brebek Bu. Oh, Brebek nggih. Mbak Ilma. Nggih, kula nggih sami Brebek. Brebek. Oh, Brebek. Nggih. Oh. Tetangga nopo Brebek? KKN itu. KKN. Oh, KKN ngoten nggih. Mas Taufik. Rumah saya Wilangan, Bu. Oh, Wilangan. Nggih, kenal Burona, Mas. Dosen juga di IAI Padi. Buatan kenal sinten-sinten iki. Oh, ngoten. Nggih. Masuk karantina. Selaman. Nanti kalau bahasa Inggris yang ngajar Burona itu orang Wilangan. Mas Ali Musa. Asli pundi Mas? Nganjuk Bu, Ngronggot. Oh, Ngronggot, nggih. Sinten? Bapak nggih niku, Bapak Muhammad Ali. Bapak napa Mas? Bapak, Bu. Mbah niku Bu. Mbah. Oh, Bapak nggih. Ayah. Oh, nggih, Pak nggih sekalian nggih. Pak Poh niku. Oh, Pak Poh, nggih. Pundi? Aslinipun? Kula nggih, Bu. Nggih, jenengan Pak. Nggih, kula asli Gresik, Bu. Domisili Sidoarjo. Oh, Gresik. Nggih. Orang tua dan sawahan, ngoten. Oh, ngoten, nggih. Terus Pak Zelta, Pak nopo Mas muda nih? Mas muda. Niku Mbak. Niku Mbah. Pak Zelta deng, nggih. Nggih. Oh, nggih. Sesepuh teng KPI 1. Raja kaya kiye ganyongnya isin. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Pegawai niku, pegawai konangan. Kebetulan nama saya Ahmad Zainuddin, Bu, yang domisili dan asli Sidoarjo. Begitu, Ibu. Monggo pinarak cedek kali UIN Sunan Ampel. Oh, nggih, insyaallah nggih. Berarti niki domisili teng Sidoarjo niku. Nggih. Oh,
nggih. Nggih. Terus sinten malih nggih? Sing belum kenalan. Hanya 7 orang, kurang 2 sinten malih yang belum saya kenalan dengan saya. Sudah ini cuma 7 Bu. Irma, Sudah semua Bu kayaknya. Taufik. Mbak Sinten. Oh, sama nggih, nggih, Mon. Nah, yang lain nanti lanjut. Saya ngajar psikologi umum sebenarnya awalnya dosanya Pak Supeno, tapi ada perubahan. Untuk psikologi umum diserahkan ke saya, disepakati saja ya Pak Ketua ya. Jadi saya Kamis jam 12 seperti ini nggih Pak Ketua nggih. Nggih, siap. Nggih, monggo Bu. Nggih. Iya Bu. Untuk metode perkuliahan nanti disepakati apa hanya lewat grup WA saja. Jadi nanti saya disepakati ada tugas makalah atau saya share materi nanti dengan pelajari. Nanti cuma tiap pertemuan itu saya bagi tugasnya hanya meresum saja atau seperti ini lewat Google Meet, tapi nanti jenengan semua ada tugas makalah. Saya persilahkan enaknya seperti apa perkuliahan. Manut mawon Bu. Pripun Mbak Ketua? Manut dosennya niki. Yang dosen yang lain ngasih tugas makalah. Nggih, enten yang ngasih makalah, enten yang meresum, enten yang hanya kita diberi materi saja terus nanti disuruh mempelajari sendiri, ngoten. Nggih. Berhubung 12 tapi yang aktif ini berarti gampang-gampangan mawon nggih. Saya kasih materi nanti jenengan meresum setiap pertemuan ngoten mawon nggih. Nggih. Ngoten bisa pun. Siap. Nggih, soalnya kalau tugas makalah nanti jenengan kebanyakan tugas terus waktunya juga untuk presentasi dikhawatirkan jenengan sibuk kerja, jadi nanti saya kasih makalah saja, jenengan pelajari. Setiap pertemuan nanti tugasnya hanya meresum dari materi yang saya kirim, saya share di grup ngoten nggih. Nggih, siap Bu. Siap. Siap. Nggih, siap Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Langsung saja untuk perkenalan tentang materi apa sih psikologi umum itu, langsung saja di share screen-nya sudah ya Pak ya, untuk Pak Ketua ya. Nggih. Nggih. Ini secara harfiah psikologi umum yaitu tentang ilmu jiwa. Pengertian ini didasarkan pada terjemahan kata Yunani yaitu psiko dan logos. Fisik berarti jiwa atau nyawa atau alat untuk berpikir, logos berarti ilmu yang mempelajari tentang. Dengan demikian psikologi diterjemahkan ilmu yang mempelajari jiwa. Lanjut halaman kedua. Filosof Yunani yakni Thales mengartikan bahwa jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Beranggapan jiwa manusia dapat ke dalam 4 tipe, yakni tipe sanguinis ringan dominan darah, tipe melankolis murung dominan dari sumsum hitam, tipe kolerik cepat bereaksi dominan. Seperti itu, ada 4 ya, ada 4 tipe. Jadi kita kalau ingin mengetahui seseorang itu ringan, suka murung, cepat bereaksi, lamban, ini dilihat dari tipe kepribadian dari seseorang. Jadi psikologi umum ini mempelajari tentang bagaimana mempelajari tentang ilmu jiwa dari tipe-tipe keempat ini. Jadi kita tahu sifat seseorang itu seperti apa dari riang, murung, cepat bereaksi atau lamban bisa dilihat dari tipe kepribadian masing-masing. Kemudian halaman selanjutnya
Kemudian kalau tadi dari Thales, yang kemudian dari Socrates, yakni memperkenalkan teknik meiotik, yaitu wawancara untuk memancing keluar pikiran-pikiran dari seseorang. Kemudian kalau Plato sendiri, bahwa ada 3 fungsi dalam diri manusia, yakni dari akal berpusat di kepala, rasa berpusat di dada, kemudian kehendak berpusat di perut. Kemudian slide selanjutnya, setelah psikologi berkembang luas dan dituntut mempunyai ciri-ciri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, maka jiwa dipandang terlalu abstrak, menghendaki objeknya bisa diamati, dicatat, dan diukur. Itu dari psikologi itu sendiri. Slide selanjutnya, ciri-ciri perilaku, yakni perilaku itu sendiri kasat mata, tetapi penyebabnya mungkin tidak dapat dilihat secara langsung. Kemudian perilaku mengenai berbagai tingkatan, ada perilaku sederhana dan stereotip seperti perilaku binatang, ada juga perilaku yang kompleks seperti dalam perilaku sosial manusia. Slide selanjutnya, perilaku bervariasi menurut jenisnya yang diklasifikasikan, yakni ada yang secara umum dari kognitif, afektif, dan psikotorik, merujuk pada sifatnya, yakni rasional, emosional, dan gerakan-gerakan fisik dalam berperilaku. Kemudian perilaku ya bisa disadari dan tidak disadari. Walau sebagian besar perilaku sehari-hari kita sadari, tetapi kadang-kadang kita sendiri berperilaku seperti itu. Kemudian sejarah dari psikologi itu sendiri. Sejarah dari psikologi ini menurut zaman filosof adanya seorang filosof, yakni Plato, Aristoteles, telah bahwa filsafat mental yang berusaha memberikan pengalaman kejiwaan atau membahas persoalan jiwa raga atau body mind problems. Kalau menurut René Descartes, beliau memandang manusia mempunyai 2 unsur, yakni jiwa raga. Kedua unsur ini saling mempengaruhi antara satu sama yang lainnya, terutama karena adanya kelenjar pineal yang terdapat dalam otak. Kemudian psikologi menampakkan kemajuannya pada awal abad ke-19. Pada waktu itu banyak dilakukan eksperimen fisika, fisiologis. Kemudian perkembangan psikologi modern yang mandiri erat kaitannya dengan eksperimen mengenai pengalaman-pengalaman indrawi. Pada zaman setelah itu, pada zaman setelah pasca Renaissance itu, ilmu khususnya fisika dan berpendapat bahwa jiwa erat kaitannya dengan susunan saraf dan refleksi. Kemudian dari penemuan itu timbul definisi psikologi yang mengkaitkan dengan adanya tingkah laku. Tokoh psikologi selanjutnya, yakni Wilhelm Wundt, seorang dokter ahli fisika. Beliau banyak melakukan eksperimen tentang kesadaran, yakni yang kesadaran itu sendiri meliputi penginderaan dan perasaan. Beliau mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari pengalaman sadar. Kemudian sebagai disiplin ilmu pengetahuan, psikologi menggunakan metode-metode yang menjamin objektivitas pengambilan suatu kesimpulan. Kemudian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Jadi secara tidak langsung psikologi ini mempelajari kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Unsur yang terkandung yakni ilmu pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu. Kemudian perilaku, perbuatan baik, covert tertutup atau covert terbuka. Kemudian manusia, objek material psikologi,
manusia ini sebagai objek material psikologi, kemudian lingkungan itu tempat di mana manusia itu hidup, menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan alat yang sangat tangguh, yaitu akal budi. Metode yang digunakan dalam psikologi yakni metode observasi, metode survei, metode klinis, dan metode eksperimen. Pendidikan psikologi di Indonesia mengalami perkembangannya dimulai dari tahun 1950, 1953, di mana ada tokoh dokter di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dibentuk lembaga pendidikan psikologi pertama di Indonesia pada tahun 1953. Setahun kemudian, tahun 1961 di Bandung didirikan Fakultas Psikologi. Kemudian perkembangan psikologi sebagai ilmu sangat dipengaruhi oleh persepsi para psikolog terhadap ilmunya sendiri, bahwa psikologi masih dikaitkan dengan status quo akibatnya psikolog konsentrasi di kota-kota besar. Kemudian cabang-cabang dari psikologi, adanya psikologi teoritis, psikologi umum menguraikan kegiatan psikis umumnya dan manusia dewasa dan normatif dan normal. Kemudian psikologi khusus menguraikan segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia. Psikologi perkembangan menguraikan perkembangan kegiatan psikomanusia sejak kecil sampai dewasa. Psikologi kepribadian menguraikan struktur tipe-tipe kepribadian manusia. Ada juga psikologi sosial menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Ada juga psikologi pendidikan menguraikan kegiatan manusia dalam situasi pendidikan dan belajar. Psikopatologi menguraikan kegiatan manusia yang berjiwa abnormal, dan psikologi kemudian psikologi terapan atau praktis, yakni ilmunya di sini psikodiagnostik, psikologi klinis, psikologi perusahaan, psikologi pendidikan. Cabang psikologi menurut ada 56 cabang dari psikologi itu sendiri. Kemudian teori dalam psikologi ada elementarisme atau struktural, fungsional. Elementarisme atau struktural ini mengutamakan penyelidikan struktur kejiwaan manusia. Kalau fungsional ini mengutamakan fungsi jiwa, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian behaviorisme ini tingkah laku, diukur perilaku selalu dimulai dengan adanya rangsangan sehingga dikenal dengan psikologis SR, stimulus respon. Psikologi Gestalt, bahwa dalam pengamatan atau persepsi suatu situasi, rangsangan ditangkap secara keseluruhan, misalnya kita melihat mobil. Psikoanalisis oleh Sigmund Freud, ini salah seorang tokoh psikolog, menekankan pada alam ketidaksadaran, berisi dorongan yang timbul pada masa kanak-kanak, ditekan sehingga tidak muncul pada kesadaran. Dorongan terlarang ini adalah naluri seksual atau libido seksual dan naluri agresi atau naratus. Buktinya adalah mimpi, salah bicara, atau bahkan karya seni. Kemudian psikologi humanistik oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Manusia dilihat sebagai totalitas yang unik yang mengandung semua aspek dalam dirinya dan selalu berproses untuk menjadi dirinya atau aktualisasi diri. Kemudian tentang psikologi umum, bagaimana psikologi berarti adalah ukuran yang membedakan antara kebaikan dan kehebatan. Pengertian dari psikologi sendiri, kemudian cabang-cabang dari psikologi umum itu apa saja, tadi sudah. Secara perkembangan dari psikologi itu sendiri sudah tadi di PPT sudah dijelaskan. Sudah lengkap penjelasan dari saya. Monggo kita saling berbagi, share tentang psikologi umum. Monggo saya persilahkan, atau sudah jelas?
Jenengan masuk lagi jam berapa Pak? Jam pertama jam 1 nggih? Nggih, Pak Ketua. jam 1. Oh, jam 1. Pak sinten Pak? Gurusane Pak ingkang ngajar. Pak sinten nggih? Siap. Halo. Minta tolong di screenshot nggih. Nggih. Nggih, Bu. Sebagai laporan saya sedang ngajar psikologi umum. Lanisa di screenshot Lanisa nggih. Pak iku lho, Pak sinten monggo. Lutfi Aseri. Oh nggih, monggo. Bisa bertanya, Bu. Nggih apa enggak monggo. Monggo Pak Begini. Z Delta. Pak Zainuddin nggih. 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 Pak Z Delta nggih monggo. Kalau dari uraian tadi terbesit pikiran. Ini kan terkait ilmu psikologi. Terus ketika saya berpikir tentang hubungan, tentang posisi manusia seutuhnya, ada jiwa, ada ruh, ada raga. Nah, ini hubungannya dengan psikologi ini yang jiwa ya. Jiwa. Berarti kalau di dalam agama yang saya ketahui, berarti jiwa ini termasuk artinya bisa di luar manusia, ya, seperti ruh gitu kan. Apakah seperti itu? Kemudian mungkin ada satu dalil yang kuat terkait bagaimana ada satu ilmu psikologi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Saya kok masih bingung ini kalau saya hubungkan ke sana itu. Pripun, Bu? Nah, punten Bu, tasik di mute niku. Oh iya Mbak. Kalau kita berbicara tentang jiwa ruh merupakan satu kesatuan ya. Kalau di dalam psikologi ini, bagaimana kita mempelajari tentang jiwa itu sendiri, Pak? Yang kita tahu bahwa merupakan satu kesatuan antara jiwa, atau kalau di Islam itu ada ruh ya, itu merupakan satu kesatuan. Kalau menurut di para ahli psikolog, bahwa kalau kita ingin berbicara tentang psikologi berarti kita harus mempelajari jiwa itu sendiri, bagaimana kita bisa menilai orang itu sendiri seperti apa. Kemudian kalau dalilnya di sini belum ada ya Pak di PowerPoint saya ya tadi, yakni dijelaskan dalam surat Fusilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Seperti itu nggih, dalam surat Fusilat ayat 53.
Monggo yang lain kalau mau menambahkan tentang pertanyaan dari Pak Zainuddin. Monggo yang lain kita sharing pendapat sama-sama tentang tadi keterkaitan antara jiwa dengan roh tadi. Atau Pak Saifuddin, monggo Pak menambahkan dari jawaban saya. Saya tak mikir dulu. Ini menghubung-hubungkan ini. Monggo yang lain berpendapat bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dengan jenengan semua. Pak Ketua, monggo menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak jenengan pripun Pak? Kalau Pak Ketuanya. Ngapunten niki Bu niki kula kan kalih ngrekod presentasi niki, jadi sinyalnya mungkin rada pedot ngoten nek damel kamera. Oh, nggih, monggo. Mungkin yang lain hanya menambahkan sedikit nggih. Sepengetahuan saya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah perilaku manusia. Lebih sebenarnya kalau kita bicara jiwa dan roh, itu setiap makhluk hidup punya jiwa dan roh. Untuk psikologi sendiri itu hanya dikhususkan pada manusia, karena hanya manusia yang memiliki akal pikiran. Karena psikologi itu adalah cara sebuah ilmu untuk mempelajari perilaku kita, sedangkan perilaku itu adalah timbulnya dari masalah terkait dengan mental ataupun kebiasaan cara berpikir kita sebagai manusia itu kesehari-hariannya seperti apa, itu lebih, kalau menurut saya lebih ke situ. Jadi kalau kita hubungkan mungkin ke roh, psikologi itu ya agak rumit nih ya. Mungkin belum dapat jawabannya nggih, kalau dihubungkan dengan roh itu seperti apa, terus pengertian jiwa yang dimaksud dari untuk PowerPoint yang tersedia tadi itu jiwa yang seperti apa. Mungkin kalau menurut saya lebih ke perilaku atau mental dari manusia itu sendiri, mungkin seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Bayu. Kalau jiwa itu berkaitan dengan perilaku seseorang, ya, mental seseorang, seperti itu Pak. Monggo yang lain berpendapat. Mbak Anissa, monggo Mbak. Kasih bingung. Oke, terima kasih untuk Bu dosen sama Bapak Ketua. Saya juga berpikir kalau memang konsentrasi pada psikologi itu di manusia, ya. Terus kemudian kalau kita mendapati sekarang kan kita memahami bagaimana binatang juga mempunyai tingkah laku, ya, artinya behaviorisme. Bagaimana ketika umpamanya saat ini seringlah kita lihat di medsos bagaimana tandanya kucing minta makan, kucing itu kan juga termasuk, menurut saya masuk satu psikologi. Nah, makanya kalau ini sebenarnya kayaknya luas kayaknya cakupan psikologi ini. Kalau di manusianya mungkin lebih pada kepribadian mungkin fokusnya di sana, apa yang mendorong tingkah laku atau kepribadian atau mereka bersikap itu memang ada faktor-faktor yang lain, mungkin lingkungan, juga ada ilmu pengetahuan dan yang lain-lain sebagainya. Nah, makanya ketika cakupan psikologi ini ketika
binatang juga punya, terus bagaimana tanda dia pesakitan, itu kan satu tanda ya itu tadi ya, al-dhahiru ya tulal batin, jadi keadaan luar itu mengenai batin lah. Batin di situ kan artinya jiwaan, artinya kepribadian. Nah, ketika terus saya larikan pada satu ayat yang mengatakan bahwa ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ini kan juga kembalilah pada jiwa-jiwa yang tenang kan begitu. Makanya timbul pertanyaan ini antara jiwa kepribadian yang tenang itu terus kemudian dengan ruh, berarti secara konseptual bahwasanya psikologi ini pelajari hanya dalam kehidupan yang nyata. Nah, kalau bagaimana tentang ya nafsul mutmainnah, kembalilah kepada ila rabbika, kepada Tuhanmu, nah ini berarti ini cakupannya sudah bukan psikologi gitu. Jadi seutuhnya itu yang saya ingin itu cakupan psikologi itu pada jangkauannya itu seberapa jauh dan batasan-batasannya itu yang bagaimana, apakah mengkhususkan manusia atau mengkhususkan juga seluruh lingkungan atau yang bagaimana. Nah itu terus kemudian terkait seperti kita melihat orang tidak hanya Islam saja, ketika orang menyembah berhala itu apakah juga termasuk dari psikologi, karena itu juga adalah tingkah laku dan itu berkenaan dengan jiwa. Jika dihubungkan dengan hadis yang tadi dengan Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ibu dosen terkait bahwasanya aku adalah yang nyata ya di dalam Al-Quran itu seperti itu. Mungkin ada yang bisa menghubungkan atau mungkin memberi penjelasan atau kita berdiskusi bareng lah. Saya juga mumet ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Zainuddin. Monggo yang lain menambahkan tentang tadi pemaparan dari Pak Zainuddin. Kalau dilihat dari cabang-cabang psikologi ini kan ada psikologi teoritis, psikologi umum dan psikologi khusus, sama psikologi sosial, psikologi pendidikan. Jadi kalau di cabang-cabang psikologi ini menguraikan kegiatan psikis umumnya dari manusia dewasa dan normal. Kalau psikologi khusus ini menguraikan segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia. Jadi jelas kalau dilihat dari cabang-cabang psikologinya ini ya Pak ya, ini pada dasarnya kegiatan psikis dari manusia itu sendiri. Kegiatan psikis di sini kan berarti kegiatan perilaku manusia, mentalnya manusia, jiwanya manusia itu sendiri. Monggo yang lain menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya bisa menambahkan Pak Bayu, monggo Pak Ketua sedikit atau sharing-sharing gitu. Untuk psikologi yang perilaku hewan itu sebenarnya sudah bisa dikatakan masuk psikologi. Bahkan ada menurut rangkuman yang saya dapat atau sumber yang saya dapat itu ada 28 macam psikologi. Kalau untuk hewan itu lebih masuk ke psikologi behavioral neuroskin. Bidang ini mempelajari peran dari sistem saraf pusat yang mengendalikan perilaku manusia dan juga hewan. Fokus bidang ini adalah kajian untuk proses biologis, khususnya peranan otak terhadap perilaku. Mungkin kalau ada hewan, kita melihat hewan itu minta makan seperti apa itu juga termasuk psikologis antara perilaku hewan dan bisa membandingkan antara perilaku hewan dengan manusia. Sebenarnya untuk psikologi sendiri itu sudah terbagi, walaupun itu
untuk kepercayaan atau misalnya orang yang menyembah berhala itu masuk dalam psikologi keagamaan. Di sini bisa saya sebutkan ya untuk 28 macam psikologis. Antara lain adalah psikologis perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi lingkungan, psikologi diagnotis, psikologi abnormal, psikologi kriminal, psikologi perusahaan, psikologi konseling, psikologi eksperimen, psikologi behavioral neuroskin, psikologi klinis, psikologi VAL, psikologi komunitas, psikologi kesehatan, psikologi diferensial, psikologi medis, psikologi organisasi, psikologi industri, psikologi komunikasi, psikologi keluarga, dan psikologi cinta, agama, psikologi holistik, psikologi kognitif, psikologi warna, psikologi sastra. Nah, itu jadi lebih untuk pembagiannya. Sebenarnya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari bahwa perilaku dari makhluk hidup, atau lebih ke, kalau di sini mungkin lebih dikhususkan untuk manusia ya. Jadi hubungan mempelajari ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan perilaku itu dengan lingkungan sekitarnya, atau mungkin bisa kehidupan sehari-harinya lah. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Kalau ada salahnya bisa diperbaiki untuk Ibu dosen pengampu, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Dari 28 ini berarti kan termasuk dari cabang-cabang psikologi sendiri ya. Baik tadi yang disebutkan kalau tentang hewan itu berarti masuknya ke psikologi behavioralistik, dan yang lainnya termasuk adanya psikologi cinta. Ada semangat kalau nanti membicarakan tentang psikologi cinta. Kemudian tadi ada berbagai macam dari cabang psikologi itu sendiri, seperti itu. Yang intinya bahwa psikologi ini ya mempelajari tentang tingkah laku kita sehari-hari, tentang tingkah laku teman kita, perilaku sehari-hari dari diri kita sendiri maupun perilaku dengan orang lain, interaksi kita dengan diri sendiri, lingkungan, dengan makhluk hidup yang lain, itu pun sudah mencakup dari psikologi itu sendiri. Ada yang menambahkan? Siap. Monggo. Dipahami Bu, siap dipahami. Nah, terima kasih. Siap dipahami nggih. Sudah terbuka. Sudah terbuka nggih. Sudah terbuka. Jadi ada channel-channel yang harus saya susuri dari kaitannya yang tadi. Ya, terima kasih sudah menjadi mediasi teman-teman diskusi. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Monggo, masih ada yang lain? Setelah ini jenengan masih kuliah lagi nggih, berarti hari Kamis nanti 4 mata kuliah jenengan kuliahnya. Jam 12 saya, kemudian dilanjut dengan dosen yang lain. Nggih, siap Bu. Yuk, silakan Bu. Semoga kita semua lancar, jenengan nanti dapat nilainya bagus-bagus sampai semester 8 nanti 4 tahun. Amin. Subhanallah. Amin. Tetap lancar perkuliahannya sampai selesai nanti 4 tahun. Tidak ada yang mogok di tengah jalan. Tetap semangat, sehat semua, rezekinya lancar. Amin. Terima kasih untuk presensi manual nanti di WA grup nggih presensinya. Terima kasih. Saya mohon maaf kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.